kita tinggikan. Dia yang memberi pertolongan atas hidup kita. Dia selalu ada di setiap waktu hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik, semua kejadian dalam hidup kami Tuhan. Buat kami bisa selalu bersyukur. Selalu melihat kebaikan Tuhan. Selalu melihat bahwa Allah yang kita sembah, Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami umat-Mu pagi ini untuk boleh datang menyembah Engkau Tuhan. Datang menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Gloria. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi kelegaan buat setiap kami Tuhan. Engkau yang memberi sukacita buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Bagimu, segala sembah bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Yang ampuni setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, mari kita berdiri bersama-sama. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Nyatakan kekaguman-Mu akan Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih kebesaran-Mu Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih buat semuanya, buat segala-galanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka katamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar, dalam manis kau dengar
hatiku bersuka dan hatiku dan hatiku bersuka hatiku bersuka karena Engkau Tuhan, karena Engkau sumber sukacita kami, sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami umat-Mu boleh menikmati lawatan Tuhan. Percaya Engkau akan berikan terus sukacita-Mu untuk kami bisa memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh melayakkan setiap kami. Kau sudah mengampuni setiap kami. Sehingga kami ada hari ini oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu siap memuji Engkau, siap menyembah Engkau, siap memuliakan Engkau, dan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Ada sukacita. Kita percaya apapun kondisi kita, sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Masalah boleh banyak, tapi bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Kita muji Tuhan terus hari ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menaikkan pujian yang penuh sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Dengan gambus dan kecapi, mari kita berdiri bersama-sama. Bersukalah, Amin. bernyanyilah, Bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Amin. Bernyanyilah, bersuka di hadapannya, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita,
siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi, dengan gambus dan kecapi, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara sorak dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita percaya itu yang membuat hati kita tetap percaya. Keadaan boleh terjadi apapun. Amin. Tahun ini bukan tambah baik Pak Kris ya. Tapi kita percaya bersama Tuhan. Kita sanggup melewatinya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak akan pergi dari hidup kita. Kita selalu percaya kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa mengalami dalam hidup kita. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersorak sama-sama. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Yesus Raja mulia yang terus ada dalam hidup kita. Dan saatnya kita rindu untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Supaya di tahun ini kekuatan Tuhan saja yang boleh memimpin hidup kita. Kemampuan dari Tuhan saja yang melengkapi hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, Yesus ada di depan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Memberikan kekuatan, damai, sukacita. Firman-Nya menjadi jawaban buat setiap hidup kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, Amin. satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Rindu Kau Tuhan, Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. amin. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari kita cepat saja katakan, lebih dalam. Haleluya. Ini kerinduan kami Amin. Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Lebih dalam. Amin. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Amin. Haleluya. Lagu ini membawa kami pada satu kesadaran Tuhan, bahwa mengenal dan mengasihi-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Sedangkan apa yang kami ingin nikmati, apa yang ingin kami dapatkan, rasakan di dunia ini, semakin kami bertambah umur, semakin sedikit yang bisa kami nikmati. Kekuatan badan kami, daya tahan tubuh kami,
kondisi tubuh kami tidak seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kami bisa menikmati sesuatu yang lebih dan lebih. Tetapi saat ini kami ingat bahwa untuk mengenal dan menikmati Engkau lebih dalam, tidak ada batasnya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sadar apa yang bisa kami nikmati dalam hidup ini. Selain menikmati Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh melalui 2023. Dan kami masuk dalam minggu kedua 2024. Biarlah perjalanan hidup kami di 2024 adalah satu perjalanan untuk lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Mengecap kebaikan, mengecap berkat. Dan kami adalah orang-orang yang akan berkemenangan. Terima kasih Bapa, biarlah firman pada pagi hari ini mempersiapkan kami juga bagaimana hidup menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Setiap pribadi begitu berharga di mata-Mu. Setiap pribadi Engkau mengasihi dengan kasih yang tiada taranya. Kasih yang rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal demi mendapatkan setiap pribadi di tempat ini. Kiranya kasih itulah yang terus mengubah dan membuat kualitas hidup kami benar-benar sesuatu yang bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap anak-anak-Mu, agar kami boleh menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Kita baru berjumpa. Saudara, khotbah saya ini adalah berjudul 2024. Satu perjalanan siarah rohani kita, ya. Bagaimana kita bisa seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa hidup ini adalah hidup berkemenangan. Ya. Mari kita akan buka di dalam Mazmur 121, hanya 8 ayat, mari kita baca berganti-gantian, ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya ayat yang pertama, saudara kedua, dan begitu terus sampai dengan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Mazmur 121, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bersama, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya ingat ada sebuah buku yang ditulis oleh Pak Ben. Mazmur berapa ya Ibu Hana? 90 sekian ya? Atau 101 saya lupa itu. Pak Ben menulis tentang kesaksian orang yang bersama dengan Tuhan terus dihindarkan dari segala macam kecelakaan. Ada satu kesaksian, ada satu sebuah grup kompi pasukan Perang Dunia Kedua orang Amerika, di mana komandan kompinya tiap pagi itu selalu membaca bersama-sama dengan jemaat, dengan pasukannya itu firman Tuhan dari Mazmur 93 atau berapa itu. Terus dibaca setiap pagi dan mereka berdoa. Sampai Perang Dunia Kedua selesai. Tidak ada satupun dari kompi itu yang gugur. Tuhan itu menjadi penjaga yang luar biasa. Nah, Mazmur 121 ini adalah satu lagu atau satu pujian atau satu
satu ini ya ayat yang dibacakan ketika mereka itu akan berjalan bersiarah dari segala tempat kota-kota yang ada di Israel, mereka harus naik bukit yang tinggi, yaitu masuk ke kota Yerusalem. Ya, ini adalah sebuah perjalanan ziarah. Dan orang Israel itu 3 kali setiap tahun harus datang ke Yerusalem untuk beribadah dan mempersembahkan kurban. Dan waktu itu Anda pasti tahu, perjalanan itu dengan kaki ataupun paling banyak dengan keledai, ya. Itu tidak mudah. Nah, saudara, kita juga memikirkan, kita ini baru selesai menutup tahun hidup kita di tahun 2023. Ada satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan itu menjadi pikiran saya mengapa saya ingin berkhotbah ini. Tahun 2023 kita itu menjadi lebih baik atau tidak? Itu pertanyaannya. Ada banyak orang mengatakan tidak lebih baik karena masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah kesehatan, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, dari sisi hidup kita di hadapan Tuhan, kita ini adalah orang yang lebih baik atau enggak? Karena perjalanan hidup selama setahun atau 10 tahun dari yang lalu sampai sekarang, itu cuma menghasilkan 3 macam orang. Orang yang imannya semakin teguh dan semakin percaya di hadapan Tuhan, yang siap menghadapi tantangan berikutnya, atau orang yang imannya sebenarnya semakin lama, semakin kecil, bahkan dikatakan semakin kerdil. Karena apa? Dia terlalu banyak kecewa dengan banyak persoalan. Ya. Atau yang ketiga adalah orang yang memang tidak beriman sama sekali, yang nggak peduli. Gitu ya. Nah, kita ini yang di mana? Saudara, hidup ini sepertinya ibarat pohon. Ada pohon yang tua, yang keker, yang kumuh, yang kotor mungkin, tapi tegak berdiri, yaitu pohon beringin. Ya, pohon beringin. Kalau ingat pohon beringin di Solo itu di alun-alun ya, di kota saya, itu ada beberapa pohon beringin yang berusia ratusan tahun. Dan pohon beringin itu sudah menjadi saksi pergantian raja-raja Solo, pergantian bangsa ini dari jajahan menjadi republik, dari revolusi, dari PKI, dari apapun juga. Pohon itu ternyata jadi saksi dan sampai hari ini pohon itu tetap tumbuh, ya, keker walaupun kelihatannya tidak menarik. Tapi seringkali kita itu nggak pengen punya hidup seperti itu. Kita pengen tuh seperti tanaman hias. Tanaman hias itu bunganya macam-macam ya, indah, selalu enak dipandang mata. Tapi tanaman hias itu hanya sebagus pandangan mata saja. Nggak ada fungsi yang lain selain keindahan daripada daun itu. Dan pohon tanaman hias itu tidak pernah bisa berumur lama. Ya, kalau ada hujan, cuaca jelek pasti mati, nggak bertumbuh, tapi beda dengan pohon beringin. Nah, seringkali hidup ini seperti inginnya itu kita pohon tanaman hias. Lihatlah kita membuat Instagram. Semuanya indah-indah semua. Semuanya. Nggak ada Instagram yang isinya itu sedih. Lagi bangkrut, lagi sakit, gitu terus masukkan itu enggak. Semuanya itu indah dan orang yang membaca semakin iri, kok bisa gitu. Padahal kehidupan itu sebenarnya bukan itu. Seringkali yang kita tunjukkan adalah sesuatu yang enak dipandang mata. Tapi sebenarnya itu tidak punya kekuatan. Nah, lewat tahun 2023 kita harus berani bertanya di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengatakan mensyukuri kualitas ekonomi kita, kualitas keluarga kita, kualitas yang lain-lain, tapi bukan kualitas iman. Ya,
Nah, sebagai seorang yang ingin berjalan bersama Tuhan, pertanyaannya, kita ini di 2023 itu bagaimana kualitas kita? Ya, bagaimana kualitas kita? Apakah kita itu orang yang semakin mengalami berkemenangan ketika kita menghadapi banyak masalah, iman kita lah yang berubah, atau sebaliknya kita ini masih dalam pergumulan yang sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini semakin lemah. Saya baru pulang nengok anak saya selama 20 hari mungkin ya. Mengapa saya rencanakan panjang, saya nggak pernah pergi sepanjang ini karena kali ini istri saya ikut yang sudah persiapan setahun lebih karena dia punya kelemahan makan itu sulit dan sebagainya, gampang sekali mahnya sakit kalau salah makan ya. Dia punya juga kelemahan autoimun di dalam pernapasan ya, seperti asma begitu. Tapi ada satu hal misi lagi, saya ingin mendekatkan kami dengan keluarga anak saya yang sebenarnya kami nggak pernah kumpul dengan menantu saya. Ya, menantu perempuan saya itu dikenal anak saya di sana sampai mereka nikah, kita pun nggak hadir karena COVID semuanya ya. Sampai mereka itu berumah tangga, kami itu belum pernah untuk tinggal bersama-sama dan ini tinggal. Kami tinggal selama 20 hari di sana bersama dengan mereka terus gitu. Tapi satu hal yang saya syukuri, anak saya dan istrinya itu rohaninya bertumbuh luar biasa. Itu yang saya senang. Ya, bukan masalah yang lain-lain. Karena mereka memang mempersiapkan hidup untuk baik dan sebagainya, oke lah saya bilang. Tapi yang penting rohani di hadapan Tuhan. Anak saya pernah berapa tahun yang lalu ketika COVID, aku sudah nggak bisa doa. Ada apa? Aku ini mengalami satu hal yang saya percaya Tuhan itu nggak berbuat apa-apa ketika saya minta tolong. Doa itu nggak ada gunanya. Bahkan firman Tuhan pun enggak, itu pernah tuh. Waduh, saya sama istri bergumul, berdoa ya, kirimin selalu firman Tuhan yang ini, ngomong sama istrinya. Karena saya mengalami sebuah pergumulan, ya, mengalami sebuah pergumulan. Tapi kemarin dia mengatakan, tapi tahu nggak? Saya mengalami pergumulan karena saya punya anxiety satu ini. Dan itu menjadi kelemahan saya. Tapi saya sadar, saya tahu sekarang dia berkata, saya tahu bagaimana posisi iman, bagaimana posisi kehidupan saya, dan saya mengerti. Dan mereka itu taat pelayanan di gereja. Bahkan kami 3 malam pergi bersama tim pendeta mereka, itu gereja anak muda ya, IFGF, ke gerejanya aja mereka pakai celana pendek musim panas. Kami kumpul dengan pendeta-pendeta dan keluarganya, hanya cuma 3 keluarga gitu ya. Anak saya, kan kami dan keluarga 2 pendeta itu pergi sama-sama. Saya melihat, yang saya syukuri cuma satu, Tuhan terima kasih. Iman anakku itu sekarang bertumbuh dan benar-benar dekat dengan Engkau. Apalagi seringkali kita nggak mengukur itu. Oleh karena itu, mari kita ini melihat bahwa untuk masuk 2024, mau nggak kita ini hidup berkemenangan di hadapan Tuhan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisinya, ya. Maka itu ayatnya dimulai dengan demikian. Ayat yang pertama dikatakan nyanyian siarah. Mengapa disebut nyanyian siarah? Karena sekali lagi, ini firman Tuhan ini dibacakan oleh ketua pemimpin kelompok ketika mereka berjalan bersama-sama menuju Yerusalem. Dan dikatakan yang ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Siarah ini 3 kali, karena orang Israel itu ada 3 kali bersiarah, berjalan kaki, yaitu pada hari istilahnya hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 kali 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Mereka akan membuat pondok di sekitar Yerusalem dan tinggal di sana untuk memperingati perjalanan mereka dari gurun masuk ke Israel, masuk ke Kanaan. Nah saudara, ini perjalanan yang gak mudah sekali lagi.
Maka itu mereka mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena apa? Di tempat pergunungan itu banyak penyamun, banyak masalah, banyak kecelakaan, banyak orang yang tidak kuat jalan karena mereka mendaki. Maka aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Mereka mengatakan untuk berjalan bersiarah, untuk mencari Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan. Dan mengapa mereka juga mengatakan gunung-gunung dan mengatakan, dari manakah datang pertolonganku ketika melihat gunung? Ada satu lagi, saudara. Orang-orang di luar Israel, orang-orang Kanaan, itu selalu punya dewa-dewa yang kuilnya itu ada di atas gunung. Karena mereka mengatakan di atas itulah tempat untuk mendirikan, dan itu singgasana dari dewa-dewa mereka yang menguasai lingkungan di bawah gunung itu. Ya, selalu mencari tempat yang tinggi. Maka orang Israel ketika berzina, ketika menyembah berhala, mereka dikatakan bukit-bukit pengorbanan, ya. Bukit-bukit pengorbanan. Selalu tempat yang tinggi itu tempat dewa mereka. Tapi orang Israel mengatakan, maka dia lihat gunung, selain berbahaya ditanya, dari mana pertolonganku? Kalau orang-orang mereka melihat Baal itu ada di gunung Hermon, dewa apalagi ada di gunung mana. Mereka, orang-orang kafir itu atau yang penyembah berhala, larinya di gunung itu tempat pertolongan Tuhan, dewa mereka. Maka orang Israel ketika berjalan juga memandang gunung, di samping itu tempat yang berbahaya, mereka juga mengatakan dari mana datang pertolonganku. Ya, maka dijawab ayat yang kedua. Pertolonganku bukan dari gunung-gunung itu. Bukan dari tempat dewa-dewa yang ada, yang disembah oleh mereka di setiap gunung yang berbeda. Tapi pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang dikatakan yang apa? Menjadikan langit dan bumi. Aku punya Tuhan, bukan berkuasa pada satu gunung, bukan berkuasa pada satu lautan, tapi yang menciptakan langit dan bumi. Nah, inilah satu statement yang kita harus lakukan ketika kita itu ingin berjalan, memasuki perjalanan yang baru. Apakah Tuhan yang engkau percaya itu adalah Tuhan yang engkau percaya, pencipta langit dan bumi? Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Tuhan kita. Dewa Baal hanya di Hermon, tapi bukan di gunung yang lain, ya. Maka pertanyaannya ini adalah penting sekali. Berani enggak saudara dan saya di tengah segala keinginan dan target-target yang kita ingin dapatkan, kita ini menyerahkan hidup yang Tuhan sudah tebus untuk tujuan akhir Yerusalem baru, dan perjalanan kita bersama dengan Tuhan adalah perjalanan siarah rohani yang pasti Tuhan akan pimpin. Berani enggak kita berkata seperti Rasul Paulus yang memahami ayat ini, berkata dalam Filipi 4 ayat 13. Apa yang dikatakan Filipi 4 ayat 13, coba kita lihat. Paulus juga adalah orang yang sangat memahami ketuhanan Tuhan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Seringkali segala perkara tidak menjadi masalah ketika kita merasa bisa menanggung. Kita punya kekuatan, kita punya kepandaian, kita punya kekuasaan, kita punya keuangan. Sehingga seringkali masalah itu enggak masalah. Orang sakit, aduh, ada teman yang Ibu Stella juga kenal pasti.
Aduh saya ke dokter nggak sembuh-sembuh. Doakan ya Pak Kris. Besok saya berangkat Singapura mau check up. Dia punya duit. Duitnya banyak banget. Jadi dia karena sakit nggak sembuh, itu langsung aku mau ke Singapura. Nah, di Singapura punya rumah, punya apartemen di sana. Punya sopir, punya mobil. Dia pergi aja. Coba. Seandainya dokter mengatakan, kamu mau ke Singapura, kamu mau ke Amerika, kamu mau ke mana? Sakitmu nggak ada yang nyembuhkan. Nanti kan carinya Tuhan, bukan dokter. Seringkali kekuatan kita itu sebenarnya tidak pada Tuhan. Maka ketika kekuatan itu diambil, kesehatan kita diambil, semua karena unsur umur yang uzur ini. Kita kemudian menjadi lemah. Maka pertanyaannya, apakah kita mau bersandar? Pertolongan kita dari Allah, pencipta langit dan bumi. Sehingga Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita percaya, Tuhan memberikan jaminan kemenangan dalam hidup Anda. Amin enggak? Apa? Mengapa Tuhan memberikan jaminan kemenangan dalam hidup kita? Yang pertama dari ayat-ayat itu saya simpulkan ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan kita itu aktif menjagai kita. Aktif. Tuhan kita itu aktif menjagai kita. Bukan karena kita minta, tetapi karena memang Dia selalu ingin menjagai. Kalau Anda baca tadi ayat 3 sampai yang ke-8, semua berbicara tentang Allah yang aktif menjaga kita. Ya, tadi dikatakan ayat-ayatnya itu jelas sekali. Bahwa ayat ketiga, dia mengatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, 3 kali terus. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Terus Tuhan mengatakan, Dia aktif. Matahari pun tidak akan menyakiti, bahkan bulan juga tidak akan menyakiti. Tuhan menjaga engkau terhadap segala macam kecelakaan. Dan Tuhan menjaga keluar masukmu. Terus menerus ayat ini berbicara tentang Tuhan yang menjaga kita. Jadi saudaraku sekalian, apa? Kalau kita tanya, Tuhan, engkau itu aktif menjaga aku. Dan dikatakan Allah aktif menjagai perjalanan rohani kita. Sekalipun sepertinya seolah Dia terdiam diri ketika kita dalam masalah. Bukannya Dia terdiam, Dia sedang berkarya. Yesus ngalami nggak ditinggal Allah? Di mana? Di atas? Ketika Dia berteriak, Eli atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus sebagai pribadi yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dia merasakan ditinggal. Dan Allah meninggalkan dia supaya betul-betul jadi kurban. Apa Allah nggak mau nolong? Tetapi Allah sedang berkarya. Memakai Yesus itu untuk keselamatan. Jadi Tuhan itu nggak pernah nggak aktif. Apapun juga, kalau engkau dan saya merasakan Tuhan tidak berbuat apa-apa, itu salah. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terlelap, aku selalu di tangan kananmu, aku selalu ada. Cuman memang caranya demikian. Satu hari pengalaman anak saya yang tahun-tahun lalu itu, dia pernah mengalami panic attack. Panic attack itu tiba-tiba dia setir mobil, pernah di kereta itu panic attack. Dan dia ngomong ke kita, aku doa, kok
Tuhan diem aja. Nah itulah sesuatu yang membuat dia itu kemudian kok Tuhan begini. Coba papi mami pikirkan, aku sendiri loh. Mami nggak ngalamin, aku tiba-tiba merasa khawatir, keringet dingin, sakit mah. Saya ngalami panik attack. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus seperti yang diajarkan. Gak ada. Aku tetap. Tapi sekarang dia mengalami. Melalui panik attack itu, Tuhan mempertemukan dia dengan calon istrinya yang sekarang jadi istri. Seorang yang ngerti dan mereka betul-betul pasangan yang baik gitu ya. Mereka selalu dalam kehidupan sehari-hari kelihatan sekali, bukan dibikin-bikin di hadapan kita, tapi kelihatan di gereja juga saya tanya. Mereka mengatakan, anak-anakmu itu pasangan yang bagus. Ya. Tapi melalui itu Tuhan selalu sedang berkarya, menata hidupnya. Bukan mencabut sesuatu yang kita tidak suka dan menolong menghindarkan kita, tapi seringkali cara itu dipakai Tuhan untuk membuat hidup ini sebenarnya semakin berkenan dan semakin bisa dinikmati bersama dengan Tuhan. Ya. Maka pertama saudara, jangan pernah berkata Tuhan tidak menyertai. Tapi kalau kita berjalan di luar Tuhan, kita tidak ingin Tuhan itu menyertai kita. Kita tidak ingin terus bersama dengan Tuhan. Ya memang itu risiko ditanggung kita sendiri. Tetapi selama keinginanmu dan saya, Tuhan aku punya masalah, tapi aku tetap ingin dekat dengan Engkau. Tuhan pasti menjaga. Tuhan tidak pernah tidak untuk tidak aktif menjagai kita. Yakinkan. Asalkan kita mau perjalanan hidup, persoalan yang kita hadapi adalah bagian yang Tuhan izinkan supaya kita lebih kenal dengan Tuhan. Yang kedua, bukan sekedar Tuhan itu aktif menjaga kita, tapi Tuhan itu aktif menjagai dan Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Orang bisa goyah, yang satu goyah, yang satu enggak. Karena beda-beda. Yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Dikatakan kalau sampai kakimu goyah, itu artinya orang yang sudah hampir putus asa lah. Orang yang sebenarnya sudah enggak punya harapan lah. Tapi Tuhan mengatakan, orang yang hampir yang kakinya goyah, aku jagai. Penjaga tidak akan terlelap. Dani pernah, si siapa anakmu? Jena. Pernah nggak sakit demam? Atau rewel gitu. Terus kamu suruh jaga istrimu tidur gitu. Kamunya tidur pasti. Istrimu bangun, mana si Dani? Tidur juga ternyata. Ya enggak? Manusia yang mengasihi anaknya pun bisa lemah dan tertidur. Tapi Tuhan tidak. Dia tetap mau menjaga. Dan dikatakan dalam ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Kenapa kita bertanya? Kok Tuhan selalu ngomong bukan di sebelah tangan kiri, tapi di sebelah tangan kanan. Ini adalah ibarat untuk seorang prajurit. Prajurit bawaannya apa? Yang kanan apa? Pedang atau tom? Yang kiri apa? Perisai. Seorang prajurit itu pasti melindungi diri, perisai di tangan mana? Kalau dia bukan kidal. Tangan kiri bukan. Bagian tubuhnya sebelah kiri terlindungi. Tapi yang kanan enggak terlindungi. Meskipun bawa pedang. Maka dikatakan Tuhan, engkau prajurit yang punya kekuatan tameng yang di sebelah kirimu, aku di sebelah kanan. Supaya apa? Kamu terlindungi dari kelemahanmu. Allah mengetahui kelemahan kita. Tapi Allah tidak mau kita jatuh di tempat. Inilah yang paling kita perlu.
perlu. Bukan Allah yang menuntut kita sempurna. Bukan Allah yang maunya kita menunjukkan betapa kita itu hebat di hadapan Dia untuk Dia. Justru Tuhan itu suka kalau kita ngakuin kelemahan kita di hadapan Dia. Ini loh Tuhan kita. Gak menuntut. Justru Dia tahu. Sebagai manusia yang berasal dari dosa. Tubuh ini gak sempurna. Jiwa ini gak sempurna. Yang sempurna hanya roh Tuhan yang sudah mengadopsi roh kita. Itu sempurna. Tapi di luar itu jiwa kita ini orang-orang sakit jiwa. Gangguan jiwa. Setiap orang itu punya kelemahan dalam jiwa. Apalagi tubuh fisik ini. Tapi Tuhan mengatakan, aku tahu kelemahan. Pertanyaannya, mau nggak kamu menyerahkan sebelah kananmu untuk Tuhan berjalan bersama engkau? Itu pertanyaannya. Maka itu dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu bagus sekali. 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang Tuhan katakan melalui Rasul Paulus? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah apa? Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah itu setia. Kalau Dia nggak setia, Dia akan membiarkan kita. Dan karena itu Ia tidak akan apa? Karena Dia setia, Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengapa kaki kita goyah? Mengapa kita putus asa? Karena satu hal, kita tidak berani menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita nggak berani menyerahkan. Dia tidak mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga buat Tuhan tidak leluasa bekerja di dalam hidup kita. Maka itu saudara, karena kita tahu Allah itu sangat mengasihi dan mengerti. Mau nggak kita itu terbuka? Ini kelemahanku Tuhan. Bahkan ini dosaku Tuhan. Dia tidak alergi terhadap orang yang lemah, terhadap orang yang punya keburukan. Tuhan tidak alergi. Tuhan tahu semuanya itu. Dan Dia mengatakan, mau nggak engkau mengalami aku? Sehingga ada satu kekuatan yang mengubah hidup. Oleh karena itu, janganlah kita itu marah pada Tuhan. Dan bertanya, why Lord? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Itu boleh menjadi sebuah awal dari sebuah pergumulan. Tapi jangan menjadi sebuah akhir keputusan untuk tidak bersandar pada Tuhan. Ada banyak masalah dalam kehidupan. 2024 enggak lebih gampang. Tapi mau enggak kita ini belajar, Tuhan, aku enggak mampu. Ya. Tapi biarlah Engkau memberi kekuatan. Dan Tuhan sering ambilin apa yang menjadi kekuatan kita supaya kita belajar bersandar kepada Dia dan memiliki sesuatu yang bukan kita inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Tuhan aktif menjaga, Tuhan tahu kelemahan kita dan mau menolong kita, dan yang ketiga, ini penting sekali, Tuhan mau menjaga umatnya selamanya. Selamanya. Enggak ada titik poin, tidak ada break. Semuanya Tuhan akan menjaga. Maka dikatakan
Ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, menunjukkan tidak pernah tidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang keenam, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kalau kita berbicara matahari dan bulan, sebenarnya ini ungkapan yang sifatnya puitis. Enggak ada bulan itu menyakiti kita. Kecuali kalau akhir bulan gaji udah mepet itu bulan ya. Tapi bulan enggak akan menyakiti kita. Ini adalah satu ungkapan. Artinya apa? Matahari itu berbicara hari, bulan itu berbicara malam. Jadi siang dan malam. Yosua dikatakan, janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu apa? Siang dan artinya apa? Itu mengandalkan sepanjang waktu, sepanjang hari. Jadi dikatakan Allah nggak pernah tertidur, Allah tidak pernah terlelap, dan Allah menjagai sepanjang hidup. Ini bahkan dikatakan engkau akan dilindungi keluar masukmu. Dari Yerusalem keluar lagi itu akan dijagai oleh Tuhan selamanya. Allah tidak pernah sedetik pun tidak menjagai umatnya. Kalau Allah satu detik aja nggak menjaga kita, Roma 8:28 nggak berlaku. Aku tahu sekarang bahwa Allah ikut aktif melakukan segala perkara untuk mendatangkan kebahagiaan. Kalau Allah nggak perhatian, kalau Allah nggak melihat hidup kita, kalau sedetik pun dia lupa, itu bukan Allah. Dia terus melihat. Mungkin yang dia lihat banyaknya ketidaksetiaan kita. Tapi dia setia. Dia mungkin banyak melihat kita yang terus berbuat dosa. Tapi dia setia, ingin menolong segala kelemahan kita. Ya, penjaga bisa terlelap. Dulu saya ada sopir, bawa mobil istri saya ke kantor. Itu pulang kantor, sampai rumah saya bilang, loh Pak, terus mobil kijang itu yang dopnya itu masih pakai plastik. 4 dopnya itu hilang. Kamu kemana? Saya tidak ada di dalam mobil Pak. Saya tidur di mobil Pak. Dia bisa jaga mobil, nungguin istri saya, padahal kantornya itu jendelanya di atas. Dia mobil di bawah, itu dopnya 4 bisa hilang semua. Manusia yang katanya menjaga, bertanggung jawab, bisa terlelap dan bisa teledor. Tapi Allah gak pernah. Dia terus menjaga. Ini yang saya renungkan. Dan saya berjalan bersama anak saya bersyukur. Karena kualitas hidupnya secara rohani yang terus Tuhan tingkatkan. Maka sebagai penutup saudara, yang pertama, maukah kita mengarahkan tujuan hidup kita dan perjalanan hidup ini untuk tertuju kepada Tuhan? Pengen nggak sih lebih dekat dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Kalau memang kita ingin lebih dekat lagi, tadi lagu penutupnya itu kan dikatakan tadi, ya, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala. Yang nyanyi kan Eli tadi. Yang ada. Betul nggak? Jadi apakah God itu adalah di atas semuanya? Seringkali Tuhan itu di bawah. Karena apa? Kita minta Tuhan supaya ini berhasil, supaya sukses, supaya ini, supaya sembuh, supaya ini. Tuhan itu di bawah. Tapi kalau Tuhan itu di atas, apapun Tuhan, kalau engkau mengizinkan satu hal, itu mendatangkan kebaikan bagi aku, dan engkau terus terlibat, supaya aku boleh menikmati engkau. Nah ini titik kunci orang Kristen. Ya, maka hidup ini akan berkemenangan saudara, terhadap semua tantangan dan persoalan hidup ini. Karena Allah kita lebih besar, selalu aktif menjaga umatnya, selalu peduli terhadap kelemahan kita, dan Tuhan itu menjaga sampai selamanya. Karena itu, sekali lagi, jadikan 2024 apapun persoalannya, Tuhan ingin kita lebih dekat pada Dia. Amin. Mari kita terus bersandar pada Tuhan.
2024, jadikan sebuah resolusi. Saya menang bersama dengan Tuhan. Apa saudara? Saya menang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Pak mau nyanyikan lagu itu yuk. Nanti silakan lagi. Eli, nyanyikan lagu itu yuk. Senang tadi yang kita lagi latihan. Lagu ini ditemukan oleh Pak Tommy. Siap ya Michael? Tapi nanti nyanyikan lagi nggak apa-apa. Saya pengen lagu ini. Aku salah slide-nya. Ya ini ya. Aku melayangkan gitu ya. Silakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, di sebelah tangan kananku. Tuhan, biarlah kami jadi orang-orang yang selalu berkemenangan. Karena Engkaulah yang terus menjagai kami. Engkau menghindarkan kami dari segala kelemahan kami. Dan Engkau akan terus menjaga kami sampai kami masuk dalam Yerusalem baru bertemu dengan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan yang sudah ada di depan mata maupun yang akan kami hadapi di tahun 2024. Tuhan, Engkau lebih besar. Bukan di gunung-gunung Engkau, tapi Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, dan yang selalu mau terlibat menolong setiap kami. Jagai kami dalam setiap pergumulan kami. Dan biarlah tujuan hidup kami adalah mengutamakan Engkau Tuhan. Berkati setiap anak, setiap keluarga, setiap anak-anak mereka, setiap cucu-cucu mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap pelayanan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Agar kami menjadi orang-orang yang mengatakan kami orang-orang yang berkemenangan. Memberkati setiap anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Kris buat firman Tuhan yang berikan kita kekuatan baru. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong hidup kita. Amin. Mari kita akan berikan persembahan. Saya undang Pak Rines sekali lagi berdoa untuk persembahan. Oke, sebelum memberi,
kita doa. Puji Tuhan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Pertolongan Tuhan hanya datang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di tahun 2003 kami terlalu banyak ditolong oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan ini masuk dari 2024, Tuhan tetap menolong kami. Itu janji-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, jemaat di sini, bahkan kami semua menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, selalu memberikan firman Tuhan yang menguatkan kami untuk selalu terus bersandar pada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Mari ajar kepada kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu bahwa apabila kami menabur, memberi sesuai dengan janji-Mu, Tuhan akan membalas dan berlipat kali ganda. Usaha mereka, kebijakan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami masih memberi, dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang mari kita berdiri bersama-sama. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sehati untuk berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas lawatanmu, atas firman-Mu yang Kau berfirman dalam kehidupan kami anak-anak-Mu pada siang hari ini. Engkau melawat kami, Engkau memberi kekuatan pada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biar kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami berjalan ini menurut akan perintah-Mu ya Tuhan. Engkau selalu yang memberi kekuatan kami, apapun dalam keadaan kami anak-anak-Mu pada siang hari ini. Kami tidak tahu, Engkau yang menilik hati mereka satu persatu ya Tuhan. Mungkin ada kekhawatiran, ada kegelisahan, apapun dalam pergumulan mereka. Engkau yang lebih mengetahui. Engkau beri jalan keluar semua ya Bapa. Engkau beri kekuatan pada mereka. Kami tahu semua pertolongan hanya datang dari Engkau. Engkau yang bisa memberi kekuatan. Engkau selalu yang meneguhkan dalam kehidupan anak-anak-Mu berjalan ini ya Tuhan. Yang dalam kelemahan juga Tuhan memberi kekuatan Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami sebelumnya kami minta pengampunan datang dari Engkau. Mungkin banyak kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Banyak kami juga menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau selalu mau mengampuni kami, mau menguduskan kami, mau melayakkan kami lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang bisa mengampuni apapun dalam pergumulan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau siang hari ini juga kami juga berdoa untuk
Pak Kris yang membawakan firman-Mu. Tuhan, beri kekuatan pada Pak Kris ini ya Tuhan, di mana dia memberitakan firman-Mu, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, beri juga dia kesehatannya, maupun istrinya juga ya Bapa. Dan semua anak-anak mantunya juga Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Di mana Pak Kris ini memberitakan juga apapun yang dia berfirman, Tuhan yang memakai dia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada siang hari ini tidak hadir, apapun permasalahan mereka, maupun penyakit, maupun kelemahan iman mereka. Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang telah menjauh Tuhan tarikan kembali ya Tuhan. Semua Tuhan lindungi, jagahi ya Tuhan. Kami juga yang hadir pada siang hari ini, apapun pergumulan kami, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan memberi kekuatan pada mereka semua ya Tuhan. Biar kami pulang bisa membawa berkat yang datang dari Engkau, biar kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Sebentar kami juga berdoa untuk semua para pengerja, para pelayan-pelayan-Mu, semua yang mengambil bagian pada siang hari ini. Tuhan juga beri hikmat pada mereka, berkati mereka, biar mereka lebih tekun lagi melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga campur tangan untuk anak-anak ini, biar tambah hari tambah berkenan mereka di hadapan-Mu, biar mereka juga mengerti akan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami juga usai dari tempat sini, Kau juga menyertai kami, kemana kami berangkat dan pergi. Kau selalu ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kau pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu, pimpin sampai di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Semua atas pengawalan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri Bapa ini. Tuhan, adakah syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan, adakah syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu depan 21 Januari.